Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iradatul Mardia dengan NIM 2307088 dari program studi S1 Kebidanan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeleta. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu muskuloskeletal? Jadi muskuloskeletal ini terdiri dari dua kata, yaitu muskulo yang artinya otot dan skeletal yang artinya tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh atau dalam bahasa ilmunya yaitu miologi. Kemudian skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh atau dalam bahasa ilmunya yaitu osteologi. Jadi muskuloskeletal adalah jaringan otot tubuh yang berhubungan dengan tulang atau kerangka. Muskuloskeletal ini disebut juga dengan lokomotor. Sistem muskuloskeletal juga berkaitan dengan sistem pergerakan. Ada 4 poin atau bagian yang saling berkaitan sehingga timbullah suatu gerakan. Kita bisa berjalan, kita bisa berpindah dari duduk, berdiri, atau dalam kondisi berbaring. Itu karena adanya kerjasama antara saraf, tulang, sendi, dan otot. Kemudian fungsi umum tulang. Yang pertama yaitu sebagai kerangka, yang kedua sebagai formasi sendi-sendi, dan yang ketiga sebagai tulang juga merupakan tempat menempelnya otot-otot. Yang keempat sebagai pengungkit yang artinya bisa berdiri tegak. Yang kelima penyokong berat badan. Yang keenam sebagai proteksi atau pelindung. Ini berkaitan dengan organ-organ vital. Contoh misalnya ada otak yang dilindungi oleh tulang bagian tengkorak. Yang ketujuh ada hemopoiesis, yaitu tulang juga merupakan tempat pembentukan sel darah. Salah satunya yaitu eritrosit. Kemudian yang kedelapan yaitu imunologi. Selain itu dia juga sebagai imun, karena tulang juga menghasilkan leukosit yang fungsinya yaitu melawan kuman, hubungannya nanti ke imunitas tubuh. Yang kesembilan yaitu ada penyimpanan kalsium. Dalam tulang juga menyimpan cadangan mineral yang paling banyak yaitu kalsium sebanyak 97%. Selanjutnya yaitu fungsi khusus tulang. Yang pertama, sinus paranasalis pada hidung yaitu menimbulkan nada pada suara. Yang kedua yaitu email gigi, fungsinya bisa memotong, menggigit, dan menggilas makanan. Yang ketiga yaitu tulang kecil telinga, dia bisa mengkonduksi gelombang suara. Kita bisa mendengar suara karena adanya tulang-tulang pendengaran di sana, sehingga diantarkan dan masuk ke bagian dalam telinga dan diinterpretasikan oleh otak. Kita bisa mendengar suara atau bunyi. Kemudian yang keempat, khusus pada wanita yaitu tulang panggul, terutama pelvis, dia memudahkan proses partus atau persalinan. Selanjutnya ada faktor pertumbuhan tulang. Ada beberapa faktor yang dipengaruhi oleh yang pertama herediter atau keturunan, yang kedua asupan nutrisi terutama kalsium, yang ketiga yaitu faktor endokrin yang mana hormon-hormon di sana juga berpengaruh, tentunya ada hormon pertumbuhan. Yang keempat ada faktor persyarafan. Yang kelima, faktor mekanis, dan yang keenam, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gangguan pada tulang. Perhatikan gambar di atas. Ini adalah bagian dari tulang manusia mulai dari tulang tengkorak sampai ke ujung kaki. Total tulang manusia ada 206 buah. Pembagiannya yang pertama, tulang aksial atau aksial skeletal. Tulang tengkorak ini sebanyak 28 buah, tulang hyoid sebanyak 1 buah, tulang vertebrata sebanyak 26 buah, tulang iga sebanyak 24 buah, tulang sternum sebanyak 1 buah. Kemudian apendikular skeletal atau tulang apendikular. Yang pertama yaitu ekstremitas
atas termasuk sendi dan tulang bahu sebanyak 64 buah. Kemudian ekstremitas bawah termasuk tulang-tulang panggul sebanyak 62 buah. Secara garis besar, fungsi tulang adalah yang pertama melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak, yang kedua melakukan pergerakan, dan yang ketiga sebagai kerangka bagi tubuh sehingga tubuh dapat berdiri dan bergerak. Berdasarkan jaringannya, tulang ini dibagi menjadi dua. Jaringan kompak atau padat ada tulang pipi dan tulang pipa. Sedangkan jaringan spons yang berbentuk jala itu ada ujung tulang pipa, ada jaringan pipi seperti scapula, kranium, sternum, dan iga-iga. Kemudian ada istilah yang namanya yang pertama periosteum adalah membran vaskuler filtrus yang melapisi tulang dan banyak pembuluh darah dijumpai di dalamnya. Yang kedua yaitu cartilago atau tulang rawan. Dijumpai pada sendi dan di antara dua tulang, tidak mengandung pembuluh darah tetapi diselubungi membran yaitu perikondrium. Lalu macam-macam pembagian tulang cartilago atau tulang rawan. Yang pertama yaitu tulang rawan hialin, yaitu kuat dan elastis, terdapat pada ujung-ujung tulang pipa. Yang kedua ada tulang rawan fibrosa, itu memperdalam rongga dari cawan-cawan atau tulang panggul dan rongga glenoid dari scapula. Dan yang ketiga ada tulang rawan elastis, terdapat dalam daun telinga, epiglotis, dan faring. Kemudian ada struktur tulang. Perhatikan gambar berikut. Kita masuk ke struktur tulang. Paling ujung itu ada namanya epifisis, dan yang agak ke tengah ada metafisis. Bagian tengahnya itu ada tulangnya yang namanya diafisis. Kemudian strukturnya itu ada bagian luar yang namanya korteks, kemudian ada periosteum yang terdapat pembuluh darah tadi, kemudian ada compact bone, ada bone marrow, ada red marrow, dan di dalamnya ada yellow marrow, dan bagian dalam ada endosteum. Kemudian sel-sel penyusun tulang. Yang pertama yaitu osteoblast, yaitu menghasilkan jaringan osteosit, mengekskresikan fosfatase, yaitu dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. Yang kedua yaitu osteosit, yaitu yaitu sel-sel tulang dewasa yang bertindak melalui tulang yang padat. Dan yang ketiga ada osteoklas, yaitu sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks tulang. Sel-sel ini menghasilkan enzim proteolitik yang mencegah matriks menjadi mineral tulang, lalu tulang kalsium fosfat terlepas ke dalam darah. Ada beberapa kelainan pada tulang belakang, khususnya tulang vertebra. Ada istilah namanya lordosis, yaitu punggungnya arah ke belakang, tulangnya agak ke depan. Kemudian ada skoliosis atau berbentuk huruf S ke samping. Dan yang terakhir ada yang namanya kifosis, yaitu tulang yang bungkuk dan bengkok ke arah belakang. Kelainan tulang belakang ini bisa disebabkan karena faktor kebiasaan. Misalnya posisi duduk itu bisa mempengaruhi dari kelainan tulang atau aktivitas sehari-hari. Misalnya bekerja yang kerjaannya mengangkat sesuatu yang berat menggunakan punggungnya, maka akan merubah bentuk dari tulang belakang. Kemudian ada gangguan arteritis, ini sudah masuk sendi. Nah, ini adalah hubungan antara tulang dan sendi, di mana ada rasa nyeri di antara hubungan tulang satu dengan yang lainnya. Misalnya, akan tampak pembengkakan biasanya terjadi di bagian jari tangan. Selanjutnya, osteoporosis. Mungkin sudah tidak asing dengan istilah osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang. Kenapa? Karena susunan tulang sudah mengalami penurunan, khususnya bagian dari kalsium.
Karena semakin menua, maka komposisi tulang juga akan semakin memudar. Ini contohnya. Yang di atas itu adalah tulang normal dan yang di bawah adalah tulang yang mengalami osteoporosis. Bisa kita lihat perbedaannya, yang di atas masih padat dan yang di bawah sudah ada rongga-rongga. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu otot. Otot terdiri dari sistem otot itu sendiri. Yang kedua ada fascia yang melapisi dinding otot. Dan yang ketiga ada tendon yang menempel pada tulang. Fungsi dari otot yang pertama, gerakan volunter dan menegakkan tubuh sebagian besar pada tulang. Otot ini dirangsang secara kimia, listrik, dan mekanik. Otot ternyata bisa berkontraksi dan berelaksasi. Maksudnya, berkontraksi otot ini bisa membesar, mengeras, dan memendek. Yang kedua, berelaksasi. Berelaksasi ini otot juga bisa mengecil, lunak, dan memanjang. Berkontraksi contohnya saat kita melakukan aktivitas berolahraga, dan berelaksasi itu pada saat istirahatnya. Selanjutnya yaitu fungsi otot. Yang pertama, menghasilkan pergerakan. Yang kedua, penyokong posisi badan dan postur. Dan yang ketiga, menyokong tisu atau jaringan lembut. Serta yang keempat, mengatur regulasi suhu badan. Selanjutnya kita masuk jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot ada 3. Yang pertama, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Baiklah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos ini di bawah mikroskop tampak polos, penyusun organ dalam tubuh seperti usus, saluran pernafasan, saluran kencing, bekerja di luar kesadaran manusia. Bentuk seperti gelendong, berintis satu di tengah. Ini adalah contoh otot polos. Kemudian yang kedua yaitu otot lurik. Di bawah mikroskop tampak ada bagian terang dan bagian gelap, bekerja sama dengan tulang untuk melakukan gerakan. Yang ketiga dikendalikan di bawah perintah otot. Yang keempat berbentuk benang, tidak bercabang, berinti banyak di tepi. Yang berbeda dari otot polos yaitu otot polos itu di luar kesadaran atau di luar perintah. Sedangkan otot lurik ini dikendalikan di bawah perintah otot. Contohnya gerakan otot di ekstremitas, di tangan, di kaki. Kita bisa menggerakkan tangan kita, kaki kita sesuai dengan kehendak kita. Berbeda halnya dengan otot polos, seperti saluran pernafasan. Saluran pernafasan yang tidak bisa dikendalikan. Ini gambarnya, bentuk lurik ada garis-garisnya. Terakhir ada otot jantung. Sama seperti otot polos, dia tidak bisa dikendalikan. Yang pertama itu, di bawah mikroskop tampak seperti otot lurik, tetapi bercabang dan intinya di tengah. Yang kedua, menyusun otot jantung. Tidak dikendalikan secara sadar. Selanjutnya, ini adalah contoh gambarnya ada nukleinya di bagian sel-sel ototnya. Selanjutnya yaitu otot terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, otot bergaris, yaitu otot lurik, otot rangka, dan otot sadar, dan akan berkontraksi jika dirangsang oleh stimulus saraf, misalnya otot pada ekstremitas. Yang kedua, yaitu otot polos atau otot tidak bergaris, otot licin, otot tidak sadar. Berkontraksi tanpa stimulus saraf, misalnya pembuluh darah, pembuluh limfe, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu otot sphincter, ani, dan sphincter polurus. Oke, masuk ke fascia. Fascia ini adalah jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak. Fungsinya yaitu mengelilingi otot, menyediakan tempat tambahan otot, memungkinkan struktur bergerak satu sama lain, dan menyediakan tempat peredaran darah dan saraf. Selanjutnya yaitu tendon. Tendon adalah
Pengikat otot pada tulang berupa serabut-serabut putih dan memiliki sedikit elastis. Fungsinya yaitu untuk memungkinkan massa otot yang besar mengkonsentrasikan kekuatannya pada satu tulang atau menggabungkan beberapa tendon protektif dan suportif di sekitar sendi. Kita lanjut, yaitu sendi. Sendi secara garis besar dibagi menjadi 3: sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati berarti dia tidak bisa bergerak. Sendi kaku bisa bergerak tetapi terbatas. Sedangkan sendi gerak, dia dapat bergerak secara bebas. Kita bahas sendi gerak. Ada 5 jenis sendi gerak. Yang pertama, sendi peluru. Sendi peluru ini berada di bahu antara gelang panggul dan paha. Sedangkan yang kedua, sendi engsel, ada di siku dan lutut. Yang ketiga, ada sendi putar, yaitu pada tulang leher. Dan yang keempat, ada sendi geser, yaitu berada pada sendi pada tulang belakang. Dan yang terakhir, yang kelima, sendi pelana, yaitu sendi pada ibu jari. Baiklah, sekian video dari saya tentang sistem muskuloskeletal. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem muskuloskeletal itu terdiri dari tulang dan otot. Sekian terlebih dan terkurang dari video saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.